Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY? Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang jadi itu, setiap ada tender saya gagal terus. Gampang. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik tidak akan ikut tender kalah. Gitu. Jadi orang yang pakai celana dalam terbalik tidak akan dia pertandingan kalah. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik pangkatnya nggak naik-naik, nggak ada. Selalu pangkatnya naik. Selalu pangkatnya naik. Letda, letu, AKP, kapten, mayor, letkol, kolonel. Ini barusan saya bersyukur sama tamunya RDAY naik pangkatnya dari letnan kolonel jadi kolonel. Saya dalam terus dibalik. Ya terus dibalik bos. Namanya Letnan Kolonel Mulyani. Letnan Kolonel Mulyani pindah ke Jakarta dapat jabatan kolonel. Dalamnya dibalik bos. BH-nya dibalik. Nah, orang yang nggak pernah pakai celana dalam dan tidak pakai BH, itu orang kalau ketemu pasti ngasih duit kita terus. Gitu. Lalu praktekin aja bos. Tiap hari nyantongin buku rekening saya. Nggak apa-apa. Tapi yang dahsyat itu celana dalamnya dibalik. Kalau yang mau lebih dahsyat lagi, kamu jangan pakai celana dalam. Orang yang tidak pernah pakai celana dalam tidak pernah tendernya kalah. Gimana mau kalah orang yang pakai celana dalam? Sekarang juga ada rencana lagi sih, mau lagi adu tender lagi sekarang. Nah, lo copot dulu celana dalam lo sekarang, mumpung ibu-ibu lihat. Oke? Ya. Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Kurmaningsi dari Jakarta. Ya. Saya punya permasalahan, punya hutang di Bank DKI, Ya. sehingga gaji saya potong habis, Pak. Ya iyalah kan namanya punya utang bu. Ya. Mana ada orang punya utang gak dipotong? Ya, sejak dipotong itu ya kehidupan ekonomi saya ya morat-marit lah. Ya nggak mungkin lah, kan dulu ibu udah ngambil duit di muka, resikonya ya dipotong gitu Ya, loh. dulu memang sebelum ngambil Ngutangnya berapa dulu? 700 di bank. Nah buat apa duit 700? Buat beli rumah, Pak. Ya udah, resikonya punya rumah prihatin. Ya, dulu Pak Haji bukan ngajarin utangnya lunas, malah gampang lah bu. Iya. Kan ada judulnya tuh, utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Ibu tinggal manggil aja pakai centong kayak Haji Marco. Iya. Datang ya, gue lagi perlu duit 10 M. ya, Datang ya, gue lagi perlu duit 10 M. Bulan ini ya datang ya 10 M. Nanti datang 10 M. ya, Pak. Ibu bayar utangnya berapa utangnya ibu? Di bank 700, yang lain sama saudara, orang tua itu 100. Alhamdulillah yang lain sudah lunas, tinggal ke banknya yang belum. Ya udah, berarti utang ibu 700. Minta sama Allahnya 10 M. Nanti yang 9 M 300 juta balikin ke saya gitu. Ya. Ya, Pak Haji, ada lagi nih. Dulu memang sebelum saya berani ngambil pinjaman ke bank, suami saya kan udah punya toko mainan. Itu alhamdulillah omsetnya ada gitu, makanya saya berani. Ya udah, gaji saya dipotong habis, tapi hari-hari dari suami. Tapi namanya dagang kan tidak stabil. Sekarang kurang rame gitu. Jadi ya kadang-kadang berantem gara-gara itu. Kamu kan berani, kenapa ngambil uang jadi sehari-hari untuk bayar kuliah, sekolah dan lain-lain. Lauk pauk juga jadinya ya pemicu kami bertengkar juga itu Pak Haji. Ya saya berharap omset suami saya bisa naik, meraih banyak penghasilannya setiap hari gitu Pak Haji. Cebok alat kelamin ibu, cebok alat kelamin ibu, cawik-cawik di depan kios di dagangan suami.
itu Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, laku, untung bersih satu hari 10 juta gitu. saya udah coba melakukan Pak Haji. Saya cebok lalu dicabik-cabik, tapi karena tiap hari dia nungguin di toko itu, sedangkan saya kan pagi ngajar pulang sore. Jadi nggak ada kesempatan untuk cawik-cawik, sekalinya ada dia ngelihat kamu ngapain. Ya udah, ibu tulis Jadi hajat caranya ibu. gimana gitu supaya nggak usah Gampang. pakai cawik-cawik. Seperti tadi orang Pontianak tuh, yang tadi saya kasih centong tuh 4 biji sama uang bibit 4 biji. Dagangan suami saya untung bersih satu hari 10 juta. Yang tadi orang Pontianak tuh, yang tadi saya kasih centong 4, uang bibitnya 4 set buat manggil duit ratusan miliar. Enggak, maksudnya setelah dicolek berapa kali terus tempelin mulutnya berapa kali gitu. 9 kali. 9 kali colek, 9 kali tempel di mulut. Ya, sekali colek, sekali colek. Kalau mau lebih cepat 99 kali Asmaul Husna. Oh, kalau malam aja ya. Colek 99 kali. Ucap untung bersih satu hari 10 juta. Nanti untung bersih satu hari 10 juta. Amin, amin. Ibu colek. Nah, kalau yang manjur nyoleknya ya pastilah di depan suami. Colek. Setiap malam ya Pak Haji apa gimana? Iyalah tiap malam cari kesempatan. Suami lagi nggak ada, kamu di kamar nyolek. Suami lagi nggak ada, kamu nyolek. Suami nggak ada, kamu nyolek. Gitu. Ya katanya dicolek terus tempel di mulut. Kalau Ya, lagi pas nggak sambil ada ngucap gimana hajat. caranya? Oh, Colek alat kelamin kamu pakai tangan kiri, sambil ngomong taruh di mulut. Ulangi lagi colek alat kelamin, tempelin di oh mulut. di mulut sendiri. Iya mulut sendiri, nggak mungkin mulut suami. Iya. Iya, saya Kayak tadi orang Pontianak yang Iya. tadi di belakang itu testimoni. Oh iya gitu. Ya. Colek sambil ibu ngomong, dagangan suami rame, untung bersih dagangnya 10 juta. Ya jadi ibu semu, nggak kelihatan. Iya. Jangan disiram air sebokan, nggak berlaku buat ibu karena suaminya mantau terus. Iya. Nanti Ya, jadi saya berantem. Udah 3 kali, 4 kali curi-curi itu ciprat. Gini aja, mumpung ibu di sini, saya tungguin sama temen-temen nih, ibu colek. Saya tungguin, ayo. Nanti saya ajarin. Ayo mulai. Insya Allah nanti saya praktek Pak Haji. Udah tahu tempatnya? Ya udah paham. Gak usah saya ajarin. Gak usah. Oh iya deh. Tepuk tangan dong. Maksudnya kita lucu biar nggak ngantuk ya. Iya, jangan ini di medsos sangkanya Pak Hajinya aliran Oh, sesat. Pak Haji centongnya diambil sekarang. Kenapa? Centongnya tadi Pak Haji mau dikasih centong. Nggak usah. Nggak butuh Untuk centong. Bank DKI-nya untuk Nggak usah, nggak perlu. Tangan kamu aja. Colek pakai alat pakai tangan kamu. Centongnya nggak usah. Nggak iya, perlu. bilangnya hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ya. Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Darnadi dari Ciputat, Pak. Dari Ciputat. Ciputat. Begini Pak, saya baru aja istri saya tertipu. Istrinya Iya. tertipu. Iya, Emang kenapa kok bisa tertipu? karena dia mau memasukkan anak tapi ternyata tidak masuk Pak. Apa? Dia mau masukkan anak ke sekolah, tetapi dapat kabar gagal Pak. Oh, Masuk gagal. sekolah. Nah, uang itu sebesar kira-kira 40 jutaan Pak. 40 juta. Iya. Maksud saya supaya dia bisa kembalikan lagi uang istri saya sebesar itu Pak. Bagaimana caranya? Ya nggak bisa, orang udah ketipu. Gimana mesti balik lagi? Kan duitnya udah dipakai sama si penipu. Betul Pak. Iya, penipu udah pakai buat ini, udah habis. Iya. Gampang lah. Gampang. Kamu colek, taruh di mulut. Allah ganti 10 kali lipat. Allah ganti 10 kali lipat. Jadi kalau kena tipu 40 nanti Allah gantinya 400.
Gitu. amin, Pak, Wasilahnya amin. karena ketipu. Amin, Pak. Colek alat kelaminnya istri, taruh di mulut suami pakai tangan suami. Colek alat kelamin suami pakai tangan istri, taruh di mulutnya istri 99 kali. Ganti uang saya yang ketipu ya Allah, ganti ya Allah, ganti Allah, ganti. Nanti diganti sama Allah 400 juta. Baik, Pak Haji. Terima Oke, kasih, Pak selama Haji. 99 hari. Baik. Itu manjur. Nanti kan diliput di YouTube viral. Wow, followernya banyak, bisa jutaan. Ya, Baik, Pak Haji. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Haji. ya. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Ibu Nurjana. Saya dari Riau. Udah ketiga kalinya Pak Haji saya datang ke sini. dari Riau. Iya. Saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah bisa 3 kali datang ke sini, bisa ketemu Pak Haji. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sama Pak Haji. Besok insya Allah saya mau pulang lagi ke Riau. Saya udah berapa bulan, dari bulan 1 saya udah mengamalkan ilmu Pak Haji. Alhamdulillah sih, kalau yang sakit-sakit mah udah banyak yang sembuh gitu kan, mempraktekkan ilmunya Pak Haji. Sekarang saya kan sampai kesini itu gara-gara anak saya kan selalu aja bikin ulah. Jadi setelah saya mengamalkan ilmunya Pak Haji, alhamdulillah anak saya sekarang udah mau mempraktekkan ilmunya Pak Haji. Saya sangat bersyukur banget pokoknya. Jadi sekarang saya mengucapkan terima kasih ya sama Pak Haji kan. Saya sekalian mau disabdain sama Pak Haji. Saya besok mau pulang supaya hajat-hajat saya cepat terkabul Pak Haji. Ya. Oke. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Ahmadi dari Pasuruan, Jawa Timur. ya. Mau testimoni boleh Pak Haji ya? Boleh. Saya sudah kedua kali ke sini. Yang pertama dulu ikut rombongannya Mas Ferry dari Jogja. Ya. Waktu Isra Mi'raj itu. Alhamdulillah mulai dari sini itu saya lanjut menjalankan ilmu Pak Haji. Bangun jam 00, berdoa, senyum, terus membaca sholat hajat dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Haji. Yang 99 pertama dulu itu saya belum mencapai 12 juz, 10 juz, 8 juz. Tapi terakhir 1 minggu mau ke sini ikut Mas Ferry itu sudah 20 juz. Dan sekarang 99 hampir 4 bulan ini alhamdulillah Pak Haji. Saya istiqomah dan saya tidak bekerja, memfokuskan membaca Al-Quran ini 20 juz setiap hari Pak Haji. Alhamdulillah. Dan saya tadi mau Dia lupa. mau sedekah ekstrim di bawah katanya sudah tutup karena saya tadi datangnya jam 22.00. Katanya petugasnya tadi nanti mau sholat hajat nanti dibuka lagi gitu. Nah, di testimoni saya, alhamdulillah semua anak saya 3 itu berhasil Pak Haji dengan colak-colek ibunya. Sebenarnya ibunya yang mulai Oktober itu ibunya itu menjalankan, tapi saya marahi. Kok bangun tengah malam mandi gitu, jam 12. Kemudian saya diberitahu TikTok dan YouTube-nya Pak Haji itu saya simak, saya lihat kok saya tertarik karena ada sholat dan membaca Al-Qur'annya itu. Terus saya menjalani dan ikut Mas Ferry itu alhamdulillah. Testimoninya pertama itu anak yang pertama saya habis kawin 1 tahun, hamil dan mau melahirkan itu sudah membuka 3 dibawa ke bidan desa, maunya itu dibawa ke dokter di rumah sakit. Tapi ibunya bilang, sudah kamu kasih celana dalam kamu aja ditaruh di lehernya. Itu siang hari, kemudian sore hari dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu kacanya wis buka,
Dan ibunya bilang, sudah kamu bawa celana dalamnya? Oh belum Bu, dibawakan yang baru. Dan di rumah sakit saya suruh nyopot itu. Kemudian jam 8:30 habis disuntik pendorong. Lihat lainnya itu sudah operasi yang 2 ya. Satu kamar ada 4 Haji. Yang 2 sudah operasi. Tinggal anak saya itu wah mikir nih kalau operasi nanti sakit semua nih, yang nungguin dah yang dioperasi sakit gitu. Akhirnya saya pulang. Sudah kamu masuk aja ke kamar anak kamu, saya mau kamu suruh ngasih ini di lehernya. Belum 10 menit saya pulang di parkir perjalanan sudah ditelepon, sudah keluar Pak Haji. Alhamdulillah. Bayinya. Ya banyunya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, yang kedua kalinya anak saya waktu itu yang ada di pesantren lulusan SMP pulang, maunya itu enggak mau melanjutkan, maunya minta di Pasuruan ya. Liburan sudah 3 hari itu rewel anaknya, maunya pindah pokoknya. Bilang mbaknya masnya pindah, tapi ibunya itu 3 hari itu dicolak-colek, ditaruh di minumannya. Selama 3 hari itu, alhamdulillah waktu besoknya mau berangkat ke pondok itu menurut Haji. Dan saya antar juga saya daftarkan di pesantren, mau meneruskan di SMK-nya di pesantren. Alhamdulillah. Dan yang ketiga itu anak saya yang nomor 2. Yang tadi nomor 3, yang nomor 2 itu kan skripsi di Winsa Surabaya. Waktu skripsi itu setiap habis ke print mau pembinaan, itu bimbingan itu selalu kalau berangkat dilangkai sama ibunya. Tapi setiap hari itu mau bangun tidur itu colak-colek. Setiap hari, hampir berapa minggu itu. Alhamdulillah lancar dan akhirnya disuruh sidang. Nah, waktu sidang itu katanya itu tidak boleh ke Surabaya, suruh online, pembimbingnya online. Online itu ada dosisnya 3 itu, tidak ada 30 menit itu semuanya sudah deal. Ya sudah selesai, kemudian besok kamu ke dekannya tanda tangan. Alhamdulillah, besoknya ke dekan tanda tangan, besoknya lagi sudah dinyatakan lulus. Dan besok tanggal 29 ini sudah wisuda Pak Haji. Alhamdulillah. Dan Jadi sekarang Bapak banyak terkabul meraktekin ilmu RDIA yang mana aja? yaitu bangun 00 sama istri itu mulai bulan 10, istri saya bulan 11, 20, 23. Bangun 00 terus berdoa, senyum, sholat mandi pakai pandan 9 lembar, kemudian sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Kalau istri saya tidak pernah nutut karena banyak pekerjaan. Karena istri saya itu penjahit. Tapi alhamdulillah penjahitnya itu tidak ada sepinya Haji. Apalagi sekarang musim-musim anak sekolah seragam guru itu sampai kewalahan gitu. Sampai kesal gitu adanya. Kalau kesal itu tidak cawi-cawi, nggak disiram di depan rumah. Baru kalau tinggal berapa baju gitu cawi-cawi lagi. Itu sudah datang orang lagi. Seakan-akan bisa dikendalikan gitu. Ya. Alhamdulillah. Dan saya sini tadi itu dapat pinjaman dari teman. Saya paksakan saya karena saya sudah menjalankan ilmunya Pak Haji. Saya tutup dengan sodako ekstrim. Jadi di sini atau di bawah Haji. Karena saya ingin hajat saya terkabul. Maksudnya Bapak mau privat atau gimana? Iya, mau privat Besok besok ya. jam 3 sore. Ya. Berani maksain sedekah ekstrim 10 juta. Sudah berani. Niat sini tadi memang itu niat. Apa? Niat saya ke sini tadi memang sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim Ya. 10 juta. Iya. Buat ikut privat besok jam Iya, 3 sore. Iya. Boleh nanti daftar sama Tante Tri ya. Oh, iya, sama iya. Mbak Putri ya. Iya, Kita iya. privat besok jam 3 sore di Natrabu. Kita bisa ngobrol lama berjam-jam. Iya. Kelebihannya privat gitu, kita ngobrol berjam-jam. Oh di sini nggak bisa ngobrol berjam-jam, karena kan yang lain juga banyak yang mau nanya, ya. Iya. Nah, tapi boleh, nggak apa-apa, nanya aja boleh. Tapi Ya. kalau lama kasihan yang lain ya. Iya. Jadi Bapak ada yang hajatnya terkabul 3. Ya.
Praktekin Banyak ilmu yang itu. RDAY. Yang penjahit istri saya sudah rame terus itu 4 itu juga. Dan saya juga punya hutang itu, saya kompak sama istri, ada bank 3 ya, sertifikat tanah saya gadekan itu 9 hari itu berbarengan. Ya. Enggak diganti. Jadi saya- suami istri Bapak udah jalanin ilmu RDAY? Sama-sama, setiap hari sama-sama. Oh ya, Dengan saya. nggak apa-apa. Besok kita ngobrolnya di privat aja ya. Iya, iya. Jangan di sini, takutnya yang lain kasihan kan? Iya, iya, iya. Oke. Iya, makasih, Ambilin Pak Haji. centongnya 2, buat Bapak 1, Ibu 1. Iya, Nih, nanti kasih istri ya. Iya, iya. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih centongnya 2. Bapak 1, kasih istri 1. Yuk, ada lagi yang mau nanya? Nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, Ini Bapak. Ini istri. Biar nggak rebutan ya. Nyentong ini bareng ya. Sebelum ML nyentongin dulu berdua ya. Baru ML. Ya, yuk. Yuk, pertanyaan apa Bu? Alhamdulillah Pak, semalam saya sudah dapat jantungan Pak Bibi, cuma saya ada yang kelupaan. Saya kan bukan terapi Pak, terapi untuk orang stroke, saraf kejepit. Di 2 bulan ini tuh Pak, Pertanyaannya apa? minta untuk biar saya lancar dalam terapi itu pas saya ramai lagi gitu Pak. Pertanyaannya apa? Biar tempat terapi saya tuh Pak ngobatin orang Cebok, air cebokan disiramin, bisa gak? yang Cebok. harus bisa ya Pak. Cebok ya. Cebok, ya. Nanti disiram ya. Itu disiram di rumah atau gimana Pak? Di depan, di jalan Di depan, raya. di jalan- Ya. di jalan raya, Cebok, Pak. nyiram. Ibu telanjang bulat ya. Harus saja. Oke. Yuk, satu lagi pertanyaannya ada gak Ibu? Bapak. Bapak pertanyaan satu lagi bisa gak? Assalamualaikum, Pak Sebelum Haji. kita tutup, yuk. Saya Aris dari Sukabumi, Pak Haji. Ya, Jadi saya udah 2 kali ke sini, yang 1 kali saya 3 hari di sini, yuk. yang kedua sekarang. Terus yang alhamdulillah Pak Haji yang saya udah melakukan mandi malam, apa yang ilmu-ilmu Pak Haji. Cuman mungkin dalam proses karena saya Pertanyaannya apa? pertanyaannya saya sih ingin mendapatkan modal Pak Haji. Modal? Modal usaha ya. Tapi Mau usaha apa? saya mau usaha di bidang perikanan sama ternak sapi gitu Pak Haji. Ternak sapi butuh modal berapa? 200 jutaan Pak Haji. 200 juta emang cukup? Ya permulaan aja dulu tadinya Pak Haji yang beli berapa biji gitu. Ya berapa udah, ekor. Bapak ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali Bapak ucap hajat. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Nanti ada orang ngasih Bapak 10 miliar. Amin. Bapak buat modal usaha 200 juta. Amin. Yang 9 miliar 800 juta balikin ke saya. Amin Pak Haji, amin. Oke? Oke. Nah, Terus praktekin. ada satu lagi Pak Haji, ini saya Ya. bawa teman, kebetulan saya jadi saya suruh langsung ini mau privat katanya Pak Haji gitu. Jadi saya Boleh, antar. privatnya besok. Iya. Jam 3 sore di restoran Natrabu Aeon Mall Sentul. Nanti daftar sama Tante Tri sama Mbak Putri. Tapi saya ikut ke sana Pak Haji, ikut ngantar kan, jadi dia belum paham, belum tahu. Ya nanti daftar dulu di Iya, situ ya. Iya Pak Haji. Oke? Iya, Pak Ada lagi nggak? Satu lagi. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya sudah 3 hari di sini, yang itu hari Pak Haji kasih uang untuk ongkos balik. Tapi sekarang saya yang bekas operasi saya yang di dubur itu pedih kalau buat berdiri Pak Haji. Iya, pertanyaannya apa? Itu obat yang bekas operasi saya yang di dubur itu sakit. Iya, pertanyaannya. Obatnya apa? Iya, obatnya apa? Nggak boleh mikir. Selama Kalau- ibu mikir ya kalau- nggak bisa. Kalau berdiri sakit, kalau buat duduk enggak. Ya makanya ibu nanti jalannya duduk. Iya. Sedangkan saya kan tak ada suami, mau buat colek-colek sakit itu mau buat colek-colek tak ada. Ya ibu nggak usah nyolek-nyolek suami, orang suaminya nggak ada, mau nyolek kemana? Ya, iya itu pedih sangat Pak Haji. Ibu manfaatin dong ilmu kearifan lokal.
Ibu colek, Bandot itu apa bandot. Pak Haji? Hah? Bandot itu apa? Mbe jantan. Oh, Mbe jantan namanya bandot. Langsung ibu remes-remes. Nanti dan saya colek. sudah 8-9 bulan tak kerja. Saya ingat mau minta doa Pak Haji supaya ada modal kerja. Pastilah, masa Ya. nggak ada.